Pada sesi kedua ini saya ingin menjelaskan lebih detail terkait tema pembahasan sejak kemarin ya, yakni sejak video pengantar fenomenologi linguistik pertama serta beberapa pertanyaan di dalamnya. Saya rasa akan lebih baik saya memulai dengan menjelaskan apa itu fenomenologi linguistik dan kaitannya dengan kesadaran manusia di alam kubur tentang kehidupan di alam dunia dan ketidaksadaran manusia di alam dunia tentang kehidupan sebelumnya di alam rahim. Baiklah, fenomenologi linguistik ini bersumber dari sebuah teori filsuf barat bernama John Langshaw Austin, lahir tahun 1911 dan meninggal pada 1960 di usia ke-49. Teori itu bernama speech of age atau tindak tutur, atau disebut juga fenomenologi linguistik. Austin merupakan seorang filsuf yang konsen pada pada pembahasan bahasa atau filsafat bahasa, bahasa biasa, dan filsafat bahasa kritis. Sejarah perkembangan filsafat bahasa akan saya buat satu pembahasan khusus nanti. Kembali pada pembahasan sebelumnya, bahwa fenomenologi linguistik adalah sebuah teori yang dibangun dari berbagai pondasi argumentatif oleh Austin. Pertama, Austin membagi bahasa pada dua pembagian, konstatif dan performatif. Konstatif adalah ucapan yang bersifat spontan, terdiri dari kalimat utuh yang tidak perlu lagi dipertanyakan ulang, sebab pendengar langsung paham maksud yang disampaikan. Misalnya, ayah duduk di sofa, itu contoh pernyataan spontan. Kan tidak mungkin masih ditanya begitu ya, apa yang dimaksud dengan ayah duduk di sofa misalnya. Tidak mungkin. Kalimat tersebut dipahami dengan spontan, karena begitu dengar kalimat tersebut kita langsung membayangkan dalam pikiran kita seorang ayah, terus perbuatan duduk dan sofa itu sendiri langsung terimajinatif. Selanjutnya, performatif, yakni ucapan yang dibarengi atau diikuti dengan tindakan atau forma atau bentuk. Nah, ini kemudian disebut juga sebagai fenomenologi linguistik ya. Bahasa performatif ini dibagi tiga: lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi itu ucapan dan tindakan tertuju pada sebuah fokus atau sesuatu. Ilokusi merupakan ucapan dan tindakan yang tidak menunjukkan fokus, semisal janji, bahasa-bahasa diplomasi misalnya, atau ucapan-ucapan caleg sebelum pemilihan. Itu kan selalu tidak menunjukkan fokus, karena memang hanya akan terjadi nanti, besok, dan lusa, dan selanjutnya begitu. Jadi tidak ada fokus. Berbeda dengan lokusi. Lokusi misalnya kamu menunjuk ke arah siapa gitu. Oh, itu si A, itu si B gitu. Jadi kamu tidak perlu menjelaskan si A itu sedang duduk
di depan saya, kan tidak perlu bicara seperti itu. Kamu tinggal sebut aja ke teman misalnya, itu si A. Jadi tidak perlu kamu jelaskan si A itu sedang berdiri di tepi sungai itu loh, gitu. Enggak perlu. Jadi lokusi itu dia memangkas banyak kalimat utuh. Jadi dengan menggunakan gerakan tangan menunjuk, membantu kepada sebuah pemahaman gitu ya. Kemudian yang ketiga, verlokusi itu ucapan dan tindakan yang memiliki dampak atau pengaruh di dalamnya. Terkadang kita mudah menilai bahwa misalnya si A tidak memiliki pengaruh atau si B dan si C. Padahal kata Austin, setiap orang memiliki pengaruh, bahkan ketidakpengaruhannya adalah pengaruh. Nah, ini bahasa-bahasa filosofis. Bagi orang yang menganggap tidak berpengaruh, bagi orang yang menganggapnya tidak berpengaruh, apa pengaruhnya? Jelas sekali bahwa dia telah beranggapan si A. Nah, ini pengaruhnya nih, anggapannya itu terhadap si A atau si B atau si C tidak berpengaruh gitu. Ada pengaruh alam bawah sadar yang sebenarnya lebih berbahaya. Oke. Makanya wajar jika Michel Foucault mengatakan wacana itu berbahaya ketika seseorang telah diatur oleh pengetahuannya atau wacana dalam tanda petik, maka dia tidak pernah objektif dalam menilai sesuatu. Nah, gitu kira-kira. Baiklah, mari kita bedah misteri alam rahim dengan peralatan yang sudah saya jabarkan sebelumnya di atas. Perlu digarisbawahi di sini bahwa saya tidak sedang berbicara soal agama atau dalil keyakinan beragama, melainkan berbicara soal argumen ilmiah yang sangat terbuka untuk dicaci, apalagi hanya sekedar dikritik. Namun aturan cacian dalam dunia akademisi mewajibkan adanya argumentasi di dalam, bukan sentimen semata ya. Di sesi pertama saya memberi contoh seorang bayi Indonesia, kemudian saat masih bayi dia dibawa ke negeri Arab, misalnya dipelihara oleh orang Arab, dibesarkan oleh orang Arab. Maka yang terjadi adalah bayi tersebut ketika setelah dewasa pasti tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, karena kosakata yang diterima sejak masih bayi adalah kosakata Arab. Maka jadilah dia orang Arab. Maka berdasarkan argumen tersebut, saya mencoba membuka jendela kesadaran kita tentang kehidupan di alam dunia yang merupakan kelanjutan dari alam rahim, bukan hanya sebatas kelanjutan hidup, namun bentuk, jenis, dan segala sesuatu yang ada pada tubuh kita di alam dunia adalah buah dari kehidupan di alam rahim. Sebagaimana nanti saat manusia mati, dia akan menjadi sesuai dengan apa yang telah ditanam ketika masih hidup di dunia, atau sesuai dengan perbuatannya gitu. Kalau manusia itu senang mencuri, maka dia akan menjadi semacam sebuah bentuk itu. Kira-kira apa bentuk seorang pencuri itu? Karakternya jahat, mungkin berani membunuh, sanggup macam-macam. Itu apa nanti bentuknya kita tidak tahu. Mungkin bisa diimajinasikan apa bentuknya. Ya barangkali dia manusia, tapi manusia seperti apa nanti bentuknya itu. Pasti mereka yang
demikian itu di akhirat nanti pasti gelisah, pasti tersiksa, karena di dunia saja sudah tersiksa gitu dengan perbuatannya. Argumen adanya kehidupan di alam akhirat nanti kan, ini apa kemudian argumen ilmiah saya terhadap alam akhirat ya, itu tentu akan saya bahaslah di video akan datang. Namun argumen tentang menjadi seperti apa seseorang setelah mati, saya menggunakan argumen struktur bahasa, karena manusia adalah struktur bahasa, maka dia akan menjadi sesuai dengan bahasa apa yang ada dalam tubuhnya. Manusia berbuat baik karena di dalam dirinya ada bahasa-bahasa yang baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat, orang yang buruk berbuat buruk karena ada kosakata. Batu hitam dan keras disebut demikian oleh manusia karena memang kosakata di dalam karena memang kosakata yang ada di batu itu ya begitu. Karena memang kosakata tersebut yang hanya ada di batu itu. Ketika batu itu pecah, makanya akan bertambah kosakata baru padanya, yaitu pecah. Manusia dengan kecerdasannya bisa mengenal apa saja lewat pengalamannya setiap hari dan setiap saat, selalu ada kosakata yang masuk dalam tubuh manusia. Kalau kita perhatikan misalnya anak kecil yang sebelum mengenal banyak hal, dia akan berbuat sesukanya. Ada lilin dia pegang apinya, kemudian menangis karena merasa panas. Lalu di lain hari dia mengulangi lagi sampai kemudian dia mengenal api itu. Lalu dengan sendirinya dia akan menghindari api untuk tidak tersentuh dengan tubuhnya, karena apabila tersentuh dia akan terbakar. Dalam kehidupan kita sebut bahwa anak itu sudah mulai berakal, padahal lebih tepatnya dia sudah memiliki kosakata yang banyak. Dengan kosakata itu dia dibimbing untuk berbuat sesuai dengan kosakata tersebut. Dalam kehidupan juga kita pastinya pernah berjumpa dengan orang yang secara umur sudah bisa disebut dewasa, namun realitas kehidupannya tidak sesuai dengan umurnya. Dia terlihat masih kekanak-kanakan. Sebenarnya umur tidak menjamin seseorang bisa menjadi dewasa, melainkan tergantung pada bahasa yang dia peroleh. Bahasa dalam tanda kurung ya, dalam tanda petik, adalah lingkungan, pengalaman, atau apa saja yang berkaitan dengan panca indera dan kesadaran. Jika semakin banyak bahasa yang diperoleh oleh seseorang, maka semakin sempurna dirinya gitu. Barangkali ini dulu ya yang untuk pertemuan ini. Selanjutnya akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa itu misteri alam rahim itu. Ini saya belum menjawab sama sekali. Nanti di kesempatan lain lebih fokus. Ini lebih fokus pada teori-teori. Ya, terima kasih sudah mendengarkan.